Hai teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Konferensi Asia Afrika atau yang biasa kita sebut dengan KAA. Namun sebelum video ini berlanjut, kalian tahu nggak sih apa itu KAA? Nah, KAA atau Konferensi Asia Afrika adalah konferensi perdamaian dunia antar negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaan. Nah, konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka Bandung dan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 25 April 1955. Menurut kalian, apa sih yang menyebabkan konferensi ini terjadi? Meskipun Perang Dunia II telah berakhir, konflik di dunia ini belum tentu selesai. Malahan, saat ini dunia terpecah menjadi dua blok negara, yaitu blok barat dan blok timur. Pada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menganut sistem liberalisme, sedangkan pada blok timur dipimpin oleh Uni Soviet yang menganut sistem ideologi komunis. Karena adanya persaingan ideologi antara kedua blok tersebut, tentunya hal ini dapat memicu terjadinya Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1947. PBB pun yang biasanya menangani masalah-masalah dunia masih belum berhasil untuk menyelesaikan masalah Perang Dingin ini. Hal ini pun membuat negara-negara di kawasan Asia dan Afrika merasa perlu adanya kerjasama dan solidaritas antara negara. Dari situlah gagasan untuk melaksanakan Konferensi Asia Afrika muncul pada Konferensi Kolombo. Apalagi semangat perjuangan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika semakin meningkat setelah kemenangan pasukan Jepang terhadap Rusia pada tahun 1905. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari KAA. Jadi, tujuan dari KAA yang pertama yaitu untuk mempererat hubungan negara-negara di Asia dan Afrika. Negara-negara yang masuk dalam KAA merupakan negara-negara kecil yang baru merdeka, sehingga membutuhkan lingkungan yang baik untuk keberlangsungan hidup dari negara-negara tersebut dan juga untuk keberlangsungan hidup masyarakat mereka. Konferensi ini juga mau mendekatkan dan mempererat hubungan satu dengan yang lainnya. Sebelum negara-negara kecil ini dipaksa dan dijajah dan diambil alih oleh negara-negara besar yang sedang berkuasa, seperti Uni Soviet maupun Amerika. Dan tujuan yang pertama ini mau untuk negara-negara kecil itu tidak berpihak pada blok manapun juga. Yang kedua yaitu memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Seperti yang kita ketahui, pada saat itu dunia sedang digemparkan dengan dua buah kubu besar, yaitu Uni Soviet sebagai blok timur yang menganut sistem kepercayaan komunis dan Amerika sebagai blok barat yang menganut sistem kepercayaan liberal. Kedua negara tersebut sedang berlomba untuk menjadi pemenang yang berada di titik paling tinggi. Salah satu caranya yaitu dengan memperluas daerah kekuasaan dengan mengambil alih negara-negara kecil atau negara yang bisa dikatakan lemah sehingga gampang dikalahkan dan gampang dikuasai. Dan tujuan yang terakhir yaitu memberikan kesadaran kepada negara-negara lain untuk mau berdiri sendiri tanpa campur tangan negara lain, yaitu Uni Soviet dan juga Amerika. Dahulu, banyak negara yang menganggap bahwa kehidupan mereka lebih baik kalau bergabung dengan sistem kepercayaan komunis, yaitu Uni Soviet, ataupun liberal, yaitu Amerika. Padahal, jikalau kita bahas dan jikalau kita lihat lebih lanjut, jikalau mereka bergabung, itu yang ada malah mengancam keamanan dan kesatuan negara mereka masing-masing. Negara mereka bisa terpecah belah, maupun masyarakatnya pun akan tidak jelas dan tidak tahu akan mau mengikuti arah yang mana. Selanjutnya, peran aktif Indonesia dalam penyelenggaraan KAA. Yang pertama, Indonesia menjadi tuan rumah untuk pelaksanaan KAA yang terjadi pada tanggal 18 hingga 24 April tahun 1955. Hal ini merupakan hasil perbincangan dari Konferensi Bogor. KAA dilaksanakan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo dan dilakukan di Gedung Merdeka yang terletak di Bandung, Jawa Barat.
Maka dari itu, KAA juga disebut sebagai Konferensi Bandung. KAA menghasilkan 10 prinsip yang dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung. Tiap pelaksanaan KAA, sekretariat bersama yang terdiri dari perwakilan 5 negara penyelenggara dibentuk sebelum pelaksanaan KAA. Indonesia membentuk panitia interdepartemental untuk membantu persiapan KAA. Beberapa tokoh Indonesia yang menjadi panitia KAA adalah Ali Sastroamidjojo, Insinyur Ruseno, Muhammad Yamin, dan Ruslan Abdul Ghani. Yang ketiga, Indonesia merupakan salah satu negara penggagas bersama 4 negara lainnya untuk mempersiapkan pelaksanaan KAA. Negara-negara beserta perwakilan sebagai penggagas KAA terdiri dari Ali Sastroamidjojo, Sir John Kotelawala, Muhammad Ali, Jawaharlal Nehru, dan UNO. Dan yang keempat, Indonesia mendirikan sebuah museum KAA. Penggagas Museum KAA adalah Profesor Mohtar Kusumatmaja, yaitu seorang Menteri Luar Negeri Indonesia pada tahun 1978 hingga 1988. Ia menyampaikan gagasan tersebut dalam rapat panitia peringatan Hari Ulang Tahun Konferensi Asia Afrika yang ke-25. Lalu Museum KAA telah diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 24 April 1980 ketika puncak peringatan ulang tahun KAA yang ke-25. Selanjutnya adalah pelaksanaan dari KAA. KAA ini diselenggarakan di Indonesia, tepatnya di Kota Bandung, dan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955. KAA ini dikoordinasi oleh Sunario atau Menteri Luar Negeri Indonesia. Dan KAA ini dihadiri oleh 29 negara yang terdiri dari 23 negara Asia dan 6 negara Afrika. Yang berikutnya adalah kelima tokoh penggagas KAA. Yang pertama adalah Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, dan yang kedua adalah Muhammad Ali Bogra dari Pakistan. Yang ketiga adalah Jawaharlal Nehru dari India, dan yang keempat ada Sir John Kotelawala dari Sri Lanka, dan yang kelima atau yang terakhir adalah UNO dari Myanmar. Selanjutnya, hasil dari KAA ini adalah Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung juga bisa disebut sebagai 10 prinsip pokok perdamaian. Inti dari Dasar-Sila Bandung ini adalah menyuarakan penghargaan hak asasi dan persamaan derajat manusia, kedaulatan semua bangsa, serta perdamaian dunia. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa fakta menarik seputar KAA. Nah, tahukah kamu kalau pertama batu akik digunakan sebagai souvenir bagi para peserta di KAA? Pemerintah Indonesia menjadikan batu akik sebagai cenderamata, maka kerajinan batu akik akan terkenal juga di luar negeri. Hal inilah yang menginspirasi pihak penyelenggara untuk menjadikan batu akik sebagai salah satu souvenir dalam perhelatan Konferensi Asia Afrika yang ke-60. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fakta menarik yang berikutnya. Nah, jadi kalian tahu nggak sih kalau ternyata Konferensi Kolombo itu adalah yang menjadi cikal bakal dari terbentuknya KAA itu. Nah, jadi Perdana Menteri Indonesia saat itu, yaitu Ali Sastroamidjojo, mengundang 5 Perdana Menteri yang mengikuti Konferensi Kolombo tersebut. Dan pertemuan yang berlangsung itu dari tanggal 28 hingga 31 Desember tahun 1954 yang berlokasi di Istana Bogor, yang menghasilkan keputusan untuk mengadakan KAA di Bandung pada tanggal 18 hingga 24 April 1955. Nah, dan fakta menarik terakhir yang akan saya jelaskan di video kali ini adalah bahwa ternyata KAA itu diadakan ketika situasi politik Indonesia mulai memanas. Nah, jadi apa sih yang dimaksudkan dari situasi politik Indonesia mulai memanas? Nah, jadi pada waktu itu, tepatnya pada pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai gejolak pemberontakan dari berbagai kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dan salah satunya adalah pemberontakan DITI yang sudah kalian tidak asing lagi yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Nah, jadi meskipun kondisi politik yang penuh gejolak, Indonesia pada akhirnya juga dapat menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika ini dengan rasa aman, sehingga menghilangkan skeptisme yang muncul sebelum berlangsungnya konferensi ini. Keadaan saat ini yaitu yang pertama, negara Nigeria dan Aljazair tidak akan merdeka. Kemerdekaan kedua negara tersebut didorong oleh adanya KAA. Konferensi Asia Afrika ini menginspirasi kedua negara tersebut untuk merdeka. Jadi, jika tidak ada KAA, maka kedua negara tersebut bisa saja belum meraih kemerdekaan. Kondisi saat ini, jikalau pada waktu itu tidak terjadi KAA atau Konferensi Asia Afrika. Yang kedua,
yaitu Indonesia bisa saja masuk ke dalam blok timur atau blok barat. Jika tidak ada KAA, maka Indonesia bisa saja sudah berada di salah satu blok. Pada saat itu, pengaruh dari blok barat dan blok timur sangat amat besar bagi keberlangsungan hidup di dunia. Seperti yang kita ketahui, bahwa hasil dari KAA yaitu menghasilkan sebuah gerakan yang bernama GNB atau gerakan non-blok, yang dimana gerakan non-blok yaitu perkumpulan negara-negara yang tidak memihak pada salah satu blok atau bisa saja dikatakan netral, dan Indonesia berada di dalam sana. Sehingga KAA sangat membantu dan sangat berperan penting bagi Indonesia saat ini. Berikutnya keadaan saat ini jika KAA tidak ada, yaitu Jalan Asia Afrika tidak akan ada di Bandung. KAA ini dilaksanakan di kota Bandung, tepatnya di Gedung Merdeka. Maka dari itu, jalan di depan Gedung Merdeka diberi nama Jalan Asia Afrika. Jadi, jika KAA tidak ada, maka tidak akan ada Jalan Asia Afrika di Bandung. Demikianlah presentasi kami mengenai KAA. Sekian dan terima kasih.